semuanya. Ya, kita kembali lagi belajar tematik hari ini ya. Kemarin kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Nah, sekarang waktunya kita belajar hubungan bagian tumbuhan. Ya, semoga semuanya sudah menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan ya, seperti pena ataupun buku. Ya, silakan nanti kalian catat setiap materi yang dijelaskan pagi hari ini. Nah, setiap bagian tumbuhan itu memiliki keterhubungan ya atau saling berkaitan. Maksudnya gimana? Jadi antara akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji itu punya ikatan. Jika salah satunya tidak ada, maka tumbuhan itu tidak akan tumbuh baik. Ya, nah apa saja hubungannya? Kita akan melihat satu persatu ya. Silakan kalian perhatikan dengan baik. Nah, yang pertama adalah akar. Apa sih fungsinya akar yang sudah kita pelajari? Ya, akar itu berfungsi untuk bernafas, menopang tumbuhan, ada juga fungsinya untuk menyerap air dari tanah, seperti itu ya. Nah, akar terus menopang tumbuhan supaya tumbuhan berdiri tegak dan juga akar juga menyerap air dengan baik. Nah, akar ini membantu proses pertumbuhan tumbuhan itu. Coba bayangkan ketika suatu tumbuhan itu tidak ada akar. Bagaimana tumbuhan itu bisa berdiri dengan tegak? Ketika tidak ada akar, bagaimana tumbuhan itu minum? Ya, bagaimana air itu bisa diserap dengan baik? Nah, jadi sangat penting bagi tumbuhan untuk memiliki akar karena akar mampu membantu untuk menopang besarnya batang yang ada pada tumbuhan tersebut dan juga membantu untuk terus menyerap air sehingga kebutuhan tanaman tersebut bisa terpenuhi. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah batang. Ya, fungsi batang waktu itu ada banyak sekali ya. Yang paling penting adalah batang itu fungsinya untuk meneruskan air dari akar menuju ke seluruh bagian tubuh. Ya, jadi ketika air itu sudah diserap oleh akar, air tidak bisa langsung mengirimkan air itu ke daun. Ya, tapi akar butuh batang untuk meneruskan atau untuk mengirimkan air kepada daun, kepada bunga, kepada buah seperti itu ya. Jadi sangat penting sekali tumbuhan itu memiliki batang. Nah, selanjutnya adalah daun. Meskipun daun itu memiliki banyak sekali jenis, ya bentuknya banyak sekali, tapi meskipun banyak bentuk dan jenisnya, daun memiliki fungsi yang sama, ya, yaitu menyiapkan makanan bagi tumbuhan. Nah, ini yang kemarin kita sudah bahas, ya. Biasa kita sebut dengan proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini membantu tumbuhan itu untuk menyiapkan makanannya sendiri. Nah, selain daun itu apa namanya ya? Selain daun itu berfungsi untuk memenuhi kebutuhan makanan tumbuhan itu sendiri, ternyata daun itu juga punya kegunaan bagi manusia, ya, yaitu menyediakan udara bersih bagi manusia. Ya, tumbuhan itu menyediakan oksigen bagi kita ya sehingga kita bisa bernafas dengan segar ya dengan sejuk ketika kalian berdiri atau duduk di bawah pohon yang banyak daunnya itu rasanya sejuk sekali. Kenapa? Karena daun menyediakan udara yang bersih. Ya, oleh karena itu kita tidak boleh sembarangan menebang pohon ya. Nah, selanjutnya adalah buah. Ya, buah yang sering kita makan. Fungsinya untuk apa sih? Ya, buah itu menyediakan cadangan makanan bagi tumbuhan. Ya, jadi ketika tumbuhan tersebut berbuah, ya, ketika suatu tanaman itu berbuah, maka buahnya itu akan menjadi cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Ya, nah selain itu buah juga melindungi biji. Ya, lanjut biji. Nah, biji ini merupakan salah satu bagian tumbuhan untuk melanjutkan kehidupan tumbuhan tersebut. Ya, biji itu digunakan supaya
tumbuhan itu ya tidak berhenti di situ saja, tapi tumbuhan itu punya anak supaya menjadi banyak begitu ya, sehingga misalnya tumbuhan pepaya ya, kenapa bijinya itu diambil supaya kenapa bijinya itu diambil ya, supaya papayanya boleh terus bertumbuh ya, tidak habis begitu. Nah, biji adalah calon tumbuhan yang baru. Ya, kita butuh biji supaya kita boleh menanam tumbuhan yang baru seperti itu. Nah, kita sudah melihat bagian-bagian tumbuhan ya, kita sudah melihat hubungan-hubungannya seperti apa. Coba bayangkan kalau salah satu bagian tersebut tidak ada, ya pasti tumbuhan itu akan kesulitan ya. Sama seperti kita, ketika salah satu anggota tubuh kita tidak ada ya, pasti kita akan kesulitan. Nah, oleh karena itu kita harus bersyukur. Ya, bersyukur Tuhan sudah kasih kita tumbuhan, bersyukur Tuhan sudah kasih bagian-bagian tumbuhan yang memiliki fungsi atau kegunaan yang beragam, sehingga satu tumbuhan itu bisa saling membantu, ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, kita mau lihat kira-kira kegunaan tumbuhan itu untuk apa ya? Ya, kegunaan bagi manusia atau bagi hewan seperti itu ya, bagi makhluk hidup yang lain. Yang pertama adalah sebagai bahan makanan. Ya, buah-buahan, sayur-sayuran itu menjadi bahan makanan bagi kita, ya, bagi manusia ataupun bagi hewan seperti itu. Jadi hampir semua tanaman itu bisa kita makan. Ya, ingat masih ada beberapa tanaman yang memang kita tidak boleh makan, ya, karena itu beracun dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu bagian tumbuhan yang paling penting ya dalam kehidupan kita sebagai makhluk hidup, sebagai bahan makanan ya. Nah, kegunaan yang kedua adalah sebagai bahan untuk membuat peralatan rumah tangga ya, seperti meja kalian sekarang ya, membuat kursi, membuat lemari ya, banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang digunakan untuk membuat peralatan rumah tangga ya, seperti pohon jati, pohon kelapa. Ya, masih banyak sekali pohon-pohon yang digunakan untuk membuat perabotan rumah seperti itu. Nah, kita lanjut. Yang ketiga, tumbuhan ternyata juga bisa digunakan untuk obat-obatan. Ya, misalnya jahe. Ya, jahe digunakan untuk menghangatkan tubuh kita. Ya, bagus sekali untuk kesehatan kita. Atau ketika kita luka, ada beberapa daun yang bisa menyembuhkan luka kita. Ya, atau kalau kita melihat orang zaman dahulu sebelum mereka mengenal obat-obatan yang sekarang, mereka banyak menggunakan tumbuhan untuk menyembuhkan sakit mereka seperti itu ya. Nah, yang keempat, tumbuhan itu juga digunakan sebagai bahan sandang ya, atau digunakan sebagai bahan untuk membuat pakaian ya. Misalnya banyak orang itu masih menggunakan kulit kayu untuk membuat pakaian, atau kapuk ya, bisa digunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari untuk membuat pakaian ya. Nah, jadi ternyata banyak sekali ya kegunaan tumbuhan dalam kehidupan kita. Jadi jangan sekali-kali kita merusak tumbuhan yang ada di sekitar kita, meskipun itu bunga ya. Oh Bu, bunga itu cuman ada di depan rumah ya, tapi jangan salah, bunga meskipun di depan rumah juga punya fungsinya ya, untuk memperindah lingkungan rumah kita, atau itu tadi ya yang kita lihat dari fungsi daun ya. Bunga itu juga punya daun, maka bunga itu juga boleh menyediakan udara yang bagus untuk kita ya. Nah, maka dari itu mulai sekarang belajarlah untuk menjaga tanaman dengan baik. Gimana caranya kita melestarikan tumbuhan, atau bagaimana sih caranya kita menjaga supaya tumbuhan itu tetap ada ya? Yang melakukan penghijauan ya. Apa itu penghijauan? Penghijauan adalah cara kalian atau suatu kegiatan kalian itu menanam tumbuhan ya, entah itu menanam bunga, menanam pohon ya, tanaman di sekitar kalian. Nah, itu namanya kegiatan melakukan penghijauan. Ya, jadi mulai sekarang belajarlah untuk menanam tanaman. Kenapa? Banyak tanaman itu banyak sekali kegunaannya, terutama udara yang biasa kita hirup itu menjadi segar seperti itu ya. Nah, lanjut,
cara kita melestarikan tumbuhan yang kedua adalah merawat tumbuhan. Ketika kita sudah menanam tanaman, ketika kita sudah membantu orang tua kita menanam tanaman, kita juga harus bantu merawatnya dengan cara memberikan pupuk, ya, menyiramnya setiap hari atau beberapa hari sekali seperti itu, ya. Jadi berikan kesempatan untuk tanaman juga hidup seperti itu, ya. Karena tanaman juga makhluk hidup, punya kesempatan untuk hidup. Nah, selanjutnya adalah tidak menebang pohon sembarangan. Ya, seperti tadi kegunaan tanaman, ya. Dia berguna untuk membuat setiap perabotan dalam rumah kalian, meja, kursi, lemari. Nah, ketika kita mau atau orang-orang di luar sana mau membuat perabotan atau peralatan tersebut, tidak boleh menebang pohon sembarangan, harus pilih-pilih. Ya, kenapa? Karena kalau kita menebang pohonnya semuanya, langsung ditebang semua, pasti udara di sekitar kita itu menjadi panas, ya, atau banyak sekali polusi, atau bisa jadi banjir, ya, terjadi tanah longsor, seperti itu, ya. Jadi tidak boleh menebang pohon sembarangan. Atau kalian berpikir, ibu, torang kan tidak pernah tebang pohon sembarangan, begitu, ya. Dalam hal ini bukan hanya pohon saja. Ya, kalau kalian di sekitar rumah kalian ada tanaman lain, kalian mau iseng-iseng ambil DP daun, ya, atau mau petik DP bunga. Nah, padahal itu tidak digunakan dengan baik. Padahal itu cuma untuk bermain, kong setelah itu buang, ya, cuma mau diinjak-injak. Nah, itu tidak boleh. Ya, apalagi ketika kalian di sekolah pasti ada larangan. Anak-anak tidak boleh menginjak taman, ya, seperti itu, atau tidak boleh melemparkan bola ke dalam taman, ya. Nah, itu juga salah satu cara untuk melestarikan tumbuhan kita, ya, dengan tidak memotong atau memetik bunga sembarangan, tidak memetik daun sembarangan seperti itu, ya, karena nanti akan jadi sampah, ya. Nanti tumbuhan itu juga bisa jadi mati seperti itu. Jadi bijaklah memperlakukan tanaman, ya, belajar untuk melakukan penghijauan, merawat tanaman dengan baik, dan menjaga tanganmu untuk tidak memetik bunga dengan sembarangan, ya. Nah, setelah kalian mendengarkan semua penjelasan tadi, semoga kalian semua bisa paham, ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan sebuah aktivitas, ya. Ini yang menjadi tugas kalian. Nah, tugasnya apa? Yang pertama, carilah satu atau dua cara untuk menjaga tanaman. Ya, boleh satu saja, ya, atau kalau mau dua silahkan. Ya, ada apa saja kira-kira yang bisa kalian lakukan untuk menjaga tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, setelah kalian menemukan cara tersebut, lakukan cara tersebut. Ingat, ya, lakukan, ya. Nah, setelah dilakukan, contohnya kalian memilih untuk menyiram tanaman, menyiram bunga kalian, ya, menyiram atau membantu orang tua untuk menyiram tanaman. Ya, silahkan dilakukan, lalu difoto. Minta tolong mama atau minta tolong papa atau orang yang ada di rumah kalian untuk memfoto kegiatan kalian. Ketika kalian menyiram bunga, silahkan minta tolong untuk difoto. Nah, setelah difoto diapakan, Bu? Setelah difoto, silahkan kirim foto tersebut di GC. Ya, supaya Ibu Devi tahu, oh, si anak ini sudah mengerti bagaimana cara merawat tanaman, seperti itu, ya. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa untuk kirimkan di GC, ya, di Google Classroom. Nanti Ibu Devi akan sediakan tempat untuk kalian mengumpulkan tugasnya, ya. Oke, tetap semangat, lakukan setiap hal dengan. Terima kasih sudah memperhatikan Ibu Devi dengan baik. Terima kasih sudah bisa memperhatikan pembelajaran tematik hari ini dengan baik. Dadah, selamat mengerjakan.